Eh, Pak Kejari, kami lihat pagi ini ada ratusan pejabat ataupun pegawai negari ataupun nagari setia dari sini. Ini kenapa dan tujuannya apa ini, Pak Kejari? Ya, baik rekan-rekan media dan tentunya masyarakat Pasaman Barat yang kami cintai semua. Pagi hari ini mulai dari pagi tadi ya 7.30 sampai kemudian hari ini menjelang pukul 12 kami bersama unsur pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, unsur pemerintah instansi vertikal dalam hal ini kami Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, sampai level kecamatan, level pemerintahan nagari, melaksanakan kegiatan deklarasi penyelamatan aset negara daerah Kabupaten Pasaman Barat. Jadi kita ibaratkan seperti halnya kita beribadah, itu kan harus ada niat yang dilafazkan. Nah, karena kita adalah organisasi pemerintah, kita konkretkan dalam wujud apel pagi bersama. Seluruhnya kita menggunakan kaos yang sama semua putih dengan slogan yang sama. Artinya apa? Kita punya niat, kita punya sikap, kita punya tujuan yang sama, yaitu untuk menyelamatkan, bagaimana menjaga, bagaimana mengamankan dan juga mengelola aset negara di Kabupaten Pasaman Barat ini yang sebesar-besarnya untuk kepentingan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat. Aset seperti apa, Pak? Apakah ada aset yang terlantar atau bagaimana? Nah, itu dia. Makanya setelah kita apel bersama tadi, kita sudah deklarasi, kita lanjutkan dengan FGD, kita diskusi, kita mau lihat, kita mau tahu. Pak Kakan baru di sini, dia baru belum cukup sebulan sudah langsung gaspol dengan kita semua. Saya pun baru di sini belum cukup 3 bulan, tapi dengan suasana dan juga ikatan emosional yang terbangun di Pasaman Barat, saya yakin ya Bapak ya, Pak Kepala BPKD, sinergi kolaborasi kita, apapun permasalahan-permasalahan itu setidaknya kita bisa carikan jalan keluar solusi. Tadi dalam forum FGD rekan-rekan media bisa lihat beberapa permasalahan diungkap, beberapa persoalan disampaikan, dan tadi dalam forum FGD ini kita merekomendasikan pembentukan tim Pokja, kelompok kerja penyelamatan aset daerah di Kabupaten Pasaman Barat. Nah, tim Pokja itulah nanti yang akan menginventarisir, memetakan, dan kemudian menyusun rencananya gitu loh, rencana kerjanya. Siapa dan apa dan kapan melakukan tindakan apa berdasarkan prioritasnya ya. Tadi ada yang pertanyaan, prioritas mana misalnya mensertifikasi jalan dibanding sekolah yang sudah berdiri saja. Nanti itu kan tim yang nanti memikirkan, dan kemudian kita semua sudah berkomitmen sama-sama nanti untuk membahas dan menyelesaikan itu semua. Pak, bisa disebutkan beberapa aset-aset yang perlu diselamatkan itu, Pak? Mungkin Pak Kepala Pak Badan Boni, yang bisa terkait aset-aset yang mungkin diselamatkan, ada polemik sekolah yang diduduki masyarakat lah, dan nanti seperti apa rencananya? Mungkin prioritas pertama mungkin aset-aset sekolah yang sudah kita catat di dinas pendidikan tapi belum disertifikatkan. Jadi kita ajukan ke BPN untuk segera disertifikatkan sehingga kuat pemerintah daerah untuk tetap menjaga aset tersebut. Ini ada yang dikuasai pihak lain bagaimana aset kita sekarang, Pak? Mungkin ada Pak, tapi nanti kita ambil selesai semua sehingga itu yang menjadi prioritas Pokja untuk diselesaikan lebih dahulu, Pak. Dalam FGD tadi apa yang paling menonjol pertanyaan atau diskusinya, Pak? Jadi paling menonjol persoalan masalah apa, karena legalisasi asetnya, masalah legalisasi itu yang belum memenuhi secara administrasinya lah kan, karena mungkin ada kelalaian itu ya kan. Padahal untuk di persoalan aset negaranya kita seluruhnya secara dalam semua menjaga, bukan istilah instansi pemerintahan. Seperti kami di BPN pun punya kerjaan untuk menjaga aset itu sebetulnya kolaborasi dan kerjasama sangat luar biasa sekali. Jadi ujungnya nanti kita akan penetrasi mana permasalahannya nanti kita bersama dengan pihak Kajari kan, ya Pemda Kabupaten Pasaman Barat itu BPN. Kalau untuk istilah legalisasi kami sudah siap istilahnya lebih tentang siap tempur kami. Ini bukan kepentingan apa, ini kepentingan negara.
aset negara itu ini. Nah, Dan- cuma kelalaian kita selama ini. Padahal di Undang-Undang Pokok Negara itu sudah jelas. Di pasal 19 itu sudah jelaskan itu. Untuk kepastian hukum tadi, pemerintah menjalankan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Tidak ada pengecualian tanpa kecuali. Itu kan termasuklah itu aset-aset negara ini. Itulah kalian kita. Tadi yang sudahlah. Sekarang kita akan sudah berorasi itu yang sakit-sakit itu yang kita obati ya. Ini makanya perlulah istilahnya yang ikrar tadi ya, kita deklarasikan tadi bersama-sama kami dengan pihak kejaksaan, Pemda, BPN yang terkait untuk cita-cita supaya tercatat, terdaftar semua aset-aset negara. Udah diberi akses khusus nantinya Pak untuk di BPN Pak. Oh iya siap, Ya. itu udah skala prioritas saya itu. Kalau Ya. kalau untuk total aset yang tidak tercatat itu Pak, aset negara yang tidak Seperti tanah yang Nah, kalau kami di BPN tentu tidak punya data, yang punya tentu di Pemda sendiri. ya, Ya kan? kita Izin membuka Pak, untuk itu. terkait apa ini Pak untuk aset yang terbengkalai, mana tahu ada kesalahan hukum di situ Pak, gimana prosesnya itu Pak? Ya, jadi sekali lagi yang saya sampaikan tadi, kita ini membentuk tim Pokja. Sekali lagi kita tidak mau lagi jadi pemadam kebakaran. Kita tidak mau lagi jadi marah-marah di muara. Di ujung aja setelah terjadi baru kita semua ngomel. Nah, bagaimana supaya kita membangun manajemen, membangun sistem, hal-hal yang sebetulnya bisa dicegah seperti yang tadi disampaikan Pak Kakanta, kelalaian-kelalaian yang sedikit kecil-kecil tapi kan kemudian jadi bom waktu, itu kemudian tidak ada lagi. Nah, tim Pokja inilah nanti yang akan menginventarisir dan memetakan, dipetakan gitu loh, di kuadran. Oh ini yang memang beresiko hukum, ini yang memang betul-betul harus pendekatannya pidana nih, nggak ada lagi nih. Nah, karena orang sudah benar-benar jelas-jelas negara Pemkab udah punya sertifikat, mereka bikinkan AJB aspal, terus kemudian dia kuasai dan manfaatkan dan seterusnya seperti itu. Jadi sampai seperti itu nanti kita. Ya, ini pertegas dari Kejari sebagai jaksa adalah pengacaranya negara. Apabila nanti ada gugatan dari masyarakat kepada Pemda, ini komitmen kejaksaan sebagai pengacara negara gimana nih Pak? Ya, jadi sama seperti Pihaknya, yang kami Pak. sampaikan di dalam forum FGD ini, dari pemberi kuasanya sendiri, Pemkabnya itu juga harus komitmen. Apalagi penerima kuasanya juga demikian, kita komitmen. Jadi integritas kita harus satu lah. Kita tidak berinduk, kita tidak, saya katakan tadi, tidak berkaki dua, iya kan? Ya. Ya memang semata-mata bukan ada tujuan saya mau mencalek jadi caleg di sini, jadi bupati di sini, tidak. Masih ada saya, tapi bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik, kecil itu tapi punya manfaat yang besar untuk Kabupaten Pasaman Barat. Kasih Pak ya.